Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1456 sampai bab 1460. Ini adegan tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Tang Beidao, pemimpin tertinggi klan Sishu, benar-benar berlutut di depan Ye Junlin. Apa yang telah terjadi? Gila, bukan? Tang Beidao adalah satu-satunya harapan mereka. Tuan, saya terlambat, kata Tang Beidao. Ye Junlin tersenyum dan berkata, untungnya, ini belum terlambat. Tuan, Raja Liang Utara dan yang lainnya bertanya-tanya apakah telinga mereka salah dengar. Tang Beidao sebenarnya menyebut Ye Junlin Tuan. Tang Beidao, apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan para bangsawan Su Barat, kamu telah hidup 200 tahun. Namun kamu berlutut dan memanggilku Tuan untuk junior, Raja Beiliang berteriak. Iya, Tang Beidao, kamu sangat malu. Yang lain juga mengutuk, bisakah kamu mengalahkannya? Tang Beidao bertanya, ini, semua orang tercengang. Dia memang bukan tandingan Ye Junlin, tak satu pun dari ratusan master top dari 3 gerbang bisa menjadi lawan Ye Junlin. Itu dia, kamu terlalu bodoh, kurasa keponakanku telah menasihatimu. Kata Tang Beidao, semua orang memandang Kaisar Subarat. Iya, Kaisar Subarat telah mengecilkan hatinya sebelumnya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan Ye Junlin. Tapi siapa yang akan mempercayainya? Akankah keempat bangsawan kuat itu takut? Mustahil, jadi klan Subarat telah menyerah sejak awal. Raja Beiliang memikirkan sesuatu dan berseru, "Yah, benar, faktanya, dia adalah penguasa sebenarnya dari klan Sishu sekarang." Kaisar Sishu menjelaskan, jadi karena dialah 100.000 orang di klan Subarat pindah beberapa waktu lalu, bukan karena kamu. Ya, benar. Selain itu, kita memerlukan tindakan besar di sana. Kaisar Subarat mengangguk. Raja Racun terkejut dan berkata, tidak mungkin, saya akui dia sangat kuat, tetapi dia tidak akan membuat Anda menyerah, kan? Bahkan Tang Beidao bersedia memanggilnya Tuan, apakah yang Anda katakan sebelumnya benar? Dia adalah raja berdampingan. Raja Beiliang menarik napas. Apa, orang-orang dari 4 klan besar menjadi gila? Bola mata akan terbang keluar. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Yizi berdampingan? Dia sudah mati. Semua orang tampak tidak percaya. Ye Junlin tersenyum dan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin naga api, ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan. Bukankah mungkin untuk mengalahkan penguasa tertinggi dari 4 gerbang hanya dengan 1 orang? Selain itu, Ye Junlin dan Raja Yizi muncul di Xingguo pada waktu yang bersamaan. Tapi hanya 1 orang yang kembali. Berbagai petunjuk menunjukkan bahwa dia memang benar. Setelah Kaisar Subarat dan Tang Beidao menjelaskan, semua orang mempercayainya. Ternyata Ye Junlin adalah raja berdampingan yang dirumorkan. Secara logika, kalian semua harus mati. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kata Ye Junlin sambil tersenyum, yang paling saya kagumi adalah pertempuran di Gunung Jiulong. Yang mulia, klan Beiliang kami bersedia mengikuti dan mengabdi. Raja Beiliang adalah orang pertama yang menyerah kepada Ye Junlin. Klan Xinjiang Selatan saya juga menyerah kepada Pangeran. Raja Poison, klan Xinjiang Selatan dan lainnya juga berlutut di tanah. Saya, keluarga Donghai, juga bersedia mengikuti pangeran. Pada saat ini, keluarga Donghai harus menyerah meskipun mereka tidak mau. Selamat, Yang Mulia, 4 gerbang telah terkendali. Kaisar Sishu dan Tang Beidao mengucapkan selamat bersama. Ye Junlin menunjukkan senyuman. Rencana awalnya adalah mengambil alih 4 klan besar. Itu akan menjadi lebih kuat. Belum lagi obat-obatan kuno dan teknik medis dari 4 klan besar digunakan di medan perang, yang mengakibatkan lebih sedikit korban jiwa. Tanpa diduga,
keempat penjaga gerbang datang ke pintu kali ini. 4 klan besar menyerah, dan kekuatan pasukan Ye Junlin meningkat pesat. Tidak hanya itu, kamu juga harus menaklukkan kekuatan tersembunyi lainnya. Putar kekuatan mereka menjadi tali dan gunakan untuk Daxia. Ye Junlin juga berencana mengumpulkan semua kekuatan tersembunyi. Hal-hal ini dapat dilakukan melalui 4 gerbang. Tentu saja, yang paling penting adalah identitasku dan berita penyerahanmu kepadaku harus dirahasiakan. Siapapun yang membocorkan rahasianya akan dibunuh. Ye Junlin menatap semua orang, dimengerti. Semua orang berteriak serempak, "Yang mulia, saya tidak mengerti sesuatu, siapa yang menghasut kami untuk membunuh Anda?" Raja Beiliang bertanya, "Saat ini, semua orang tahu bahwa seseorang sedang menabur perselisihan. Lawan kali ini sangat kuat, dan Gunung Jiulong direncanakan oleh mereka, saya kira kalian akan segera bertemu. Karena misi selanjutnya membutuhkan dukungan penuh dari 4 gerbang." Jadi Ye Junlin berbicara singkat tentang Avengers. Wajah semua orang penuh amarah, "Kami harus membalas dendam. Yang mulia, para Avengers tidak mengetahui identitas Anda, jadi mereka pikir mereka akan membunuh Anda kali ini, tapi kami tetap menyerah kepada Anda. Bagaimana kami mengatur ini?" kata Raja Beiliang. Sendiri kekhawatiran, Ye Junlin tersenyum misterius. "Sederhana sekali, dengarkan saja pengaturanku." Segera, berita besar keluar, 4 klan besar memutuskan untuk bersatu menjadi satu keluarga. Juru mudi ditentukan melalui pemungutan suara dan diangkat oleh Raja Liang Utara. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bisakah keempat gerbang itu disatukan? Ini. Mengerikan, keempat gerbang itu bersatu. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak hanya itu, 4 klan besar juga secara aktif memenangkan hati keluarga kuat tersembunyi lainnya. Kekuatannya masih meningkat secara signifikan. Yang paling mengejutkan para Avengers adalah Ye Junlin belum mati. Tindakan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman sudah direncanakan sejak lama, tapi dia tidak mati. Apalagi keempat katup gerbangnya menyatu. Apa yang sedang terjadi? Naga hitam dan Phoenix hitam menjadi gila, ketua. Menurut berita, Kaisar Su Barat berjuang keras untuk melindungi Ye Junlin, dan baru pada saat itulah Raja Liang Utara menjadi pemimpin bersama dari 4 klan besar untuk melindungi Ye Junlin. Naga hitam berkata dengan marah, "Bukankah Ye Junlin ini sangat beruntung? Dia masih membutuhkannya. Ayo kita lakukan sendiri." Tentu saja Ye Junlin lah yang merilis berita tentang penyatuan 4 klan besar. Kedepannya, keempat penjaga gerbang pasti akan bertindak serempak. Untuk menghindari kesalahan di kemudian hari, lebih baik diusulkan untuk mengeluarkan pesan yang terpadu. Ini menghemat banyak masalah. Biarkan Raja Liang Utara menjadi pemimpin nominal, terutama untuk melumpuhkan para Avengers. Setelah berbohong, Ye Junlin belum mati. Begitu berita tentang penyatuan 4 klan besar keluar, seluruh Great Xia terkejut. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa kuatkah keempat kekuatan ini jika digabungkan? Keempat gerbang tersebut akan mengadakan upacara unifikasi. Masih ditahan di Jiangbei, semuanya diatur oleh Sishu Get Valve. Tugas semacam ini tentu saja menjadi tanggung jawab orang-orang seperti Li Songkui. Keluarga Li dan Zhao adalah yang paling bersemangat. Ternyata mereka berasal dari keluarga kaya di Sishu. Sekarang telah menjadi kekuatan terpadu dari 4 gerbang. Masa depan tidak dapat diprediksi. Semua orang bekerja keras untuk mengatur upacara unifikasi. Mereka menghabiskan seluruh uangnya untuk mengadakan upacara akbar. Butuh waktu seminggu untuk akhirnya mempersiapkan upacaranya. Langkah selanjutnya adalah mengirim undangan. Mengirim surat undangan adalah hak Li Songkui. Aku memutuskan untuk tidak memberikan undangan kepada Ye Junlin dan Li Ziran sehingga mereka tidak bisa menghadiri upacaranya. Ye Junlin, jangan coba-coba memanfaatkan 4 orang berkuasa. Li Songkui tersenyum sedih. Mereka memiliki kekuatan besar sekarang.
Ini setara dengan mereka memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam upacara reunifikasi. Tentu saja orang yang berstatus tinggi tidak bisa mengambil keputusan. Hanya mereka yang berstatus lebih rendah yang mempunyai hak untuk memutuskan. Di mata mereka, keluarga Ye Junlin berstatus rendah. Apakah wanita tua itu tidak akan bahagia? Seseorang bertanya. Lee Songkui tersenyum dan berkata, pada upacara penyatuan ini, tokoh-tokoh teratas dari 4 klan besar akan datang. Begini saja. Wanita tua itu tidak memiliki status. Kami tidak akan membiarkan keluarga Li Ziran masuk. Dan dia menang, jangan katakan apapun. Benar, ayo kita lakukan, upacara reunifikasi akan segera dimulai. Mendeklarasikan penyatuan 4 gerbang, selebritis papan atas dan orang terkaya di Daxia silih berganti menerima undangan. Mereka semua datang untuk bergabung dengan tergesa-gesa. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Namun tempat masih terbatas, dengan kata lain, sebuah undangan sangat berharga. Lee Songkui dan yang lainnya langsung menjadi populer. Bahkan ada yang merogoh kocek puluhan juta untuk membeli undangan. Seseorang mengirim beberapa villa untuk diundang. Beberapa dari mereka menggunakan hak mereka untuk mengirim undangan ke teman sekelas dan teman. Mereka hampir dipuji sampai ke surga oleh orang-orang yang mengenal mereka. Ternyata di kalangan yang mereka kenal, mereka hanya bisa dibilang rata-rata. Saat ini mereka semua adalah master, mana yang paling kuat. Demi mendapatkan surat undangan, Dewi Lee Songkui berinisiatif mengajaknya bermalam bersama. Benar, semacam ini membuat mereka perlahan-lahan kehilangan diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak peduli, karena mereka adalah anggota 4 gerbang. Sekarang setelah kekuatan-kekuatan besar bersatu dan bersatu, status mereka telah meningkat lagi. Li Tianhao dan Wu Mulan tertawa lebar setiap hari. Bukankah itu yang dimaksud dengan tujuan hidup dan tujuan keluarga? Semua tujuan mereka tercapai, mereka tidak tahu bahwa orang yang membuat mereka lepas landas adalah Ye Junlin. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengarnya? Ye Junlin telah menyinggung klan Beiliang sebelumnya dan ingin membunuhnya. Tuan Tanglah yang menyelamatkan nyawanya demi wanita tua dan Ziran. Adalah kambing hitamnya, Tuan Tang telah memohon padanya, benarkah, untuk menjadi perantara baginya? Tuan Tang mengambil inisiatif untuk memilih Raja Liang Utara. Jika tidak, Tuan Tang mungkin akan memilih Raja Liang Utara. Jadilah jurumudi setelah penyatuan 4 klan besar. Pada saat ini, sebuah berita besar muncul di antara klan Sishu. Kaisar Sishu menyerah dalam perjuangan untuk memimpin 4 klan untuk memohon kamu Junlin. Jika tidak, mereka akan menjadi yang terkuat setelah penyatuan 4 gerbang. Sekarang klan Sishu berada di urutan paling bawah. Ye Junlin yang harus disalahkan atas semuanya. Awalnya saya berencana membiarkan Ziran dan keluarganya menghadiri upacara tersebut untuk mengenal lebih banyak orang penting dan membuka jalan bagi masa depan. Sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Wanita tua itu sangat marah ketika mengetahui hal ini. Saya, pemimpin klan Sishu, pasti sangat baik hati dan saleh terhadap keluarga Li Ziran. Kakak laki-laki tertua saya pasti memohon belas kasihan dari Raja Beiliang dan yang lainnya demi saya. Wanita tua itu menghela nafas. Jika tidak, mungkin Kaisar Subarat akan menjadi jurumudi setelah 4 klan besar bersatu. Nenek, wanita tua, kami mengerti. Meskipun kamu mencintai Li Ziran, kamu tetap harus memberi mereka hukuman kecil. Biarkan mereka tahu apa yang telah kamu bayar. Yang lain tentu saja ingin melihat pemandangan seperti ini. Segera, masalah ini sampai ke tangan Li Ziran. Nenek bilang kita tidak akan diizinkan menghadiri upacara. Li Ziran tampak khawatir. Ini hanya upacara akbar, apa yang harus diikuti? Kata Ye Junlin. Li Ziran tercengang, melihat Ye Junlin dengan tidak percaya. Kini tubuh Ye Junlin sudah pulih, tapi tidak ada kualifikasi untuk mengabaikan 4 klan besar. Terlebih lagi, penyatuan 4 klan besar adalah peristiwa langka di dunia.
Berapa banyak orang yang berebut surat undangan? Sejujurnya, ini adalah perjamuan tingkat tertinggi yang pernah ada. Ketika sampai di mulut Ye Junlin, ternyata itu adalah perayaan yang rusak. Bukankah ini terlalu sombong untuk menghukum kami? Nenek dengan sengaja menolak membiarkan keluarga kami berpartisipasi. Semua orang punya bagiannya. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyinggung orang-orang Beiliang. Biarkan Tuan Tang menengahi Anda. Li Ziran menghela nafas. Ye Junlin memandangnya dan bertanya, Ziran, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam upacara tersebut? Li Ziran berpikir sejenak, bukannya aku ingin. Hanya saja semua orang di sekitarku ikut berpartisipasi, sepertinya sedikit salah karena hanya kita yang tidak berpartisipasi. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi dan berpartisipasi, minta Ibu dan Nanian untuk bergabung dengan kita. Kata Ye Junlin segera. Hah, Li Ziran tertegun. Dia memandang Ye Junlin dengan ragu. Ye Junlin mengatakan ini dengan santai kan? Apakah mungkin untuk berpartisipasi dalam upacara ini jika Anda mau? Bagaimana bisa? Undangan terbatas dan setiap orang dikirim. Anda tidak dapat membelinya sekarang. Ye Junlin tidak hanya ingin pergi sendiri, tapi juga membawa banyak orang bersamanya. Apakah menurut Anda keempat katup gerbang itu milik keluarga Anda sendiri? Pergi jika kamu mau, izinkan saya bertanya. Bagaimana Anda bisa membawa kami masuk tanpa undangan? Li Ziran bertanya. Ye Junlin tersenyum, saya bisa masuk jika saya mau. Siapa yang berani menghentikan saya? Raja Liang Utara dan Kaisar Subarat berani mengatakan tidak. Upacara inilah yang dia minta, digunakan untuk melumpuhkan Avengers. Dengan cara ini, keempat gerbang dapat disatukan untuk digunakan sendiri. Awalnya, Raja Liang Utara mengundang Ye Junlin untuk berpartisipasi, tapi dia menolak. Sekarang dia pergi. Li Ziran hampir tertawa. Dia hanya mendengar bahwa pemimpin empat klan besar setelah penyatuan adalah Raja Liang Utara. Bukan kamu Junlin? Apa salahnya jika orang menghentikanmu? Oke. Upacaranya akan dimulai besok pagi, saya ingin melihat bagaimana Anda menerima kami. Li Ziran tidak terlalu banyak bertanya dan biarkan Ye Junlin membuktikannya. Oke. Ayo kita berpartisipasi besok di malam hari. Li Ziran secara khusus mengirim seseorang untuk membawa Zhou Yingning, Zhou Nanian, dan lainnya ke Jiangbei. Mari kita menghadiri upacara besok bersama. Hari berikutnya. Upacara tersebut diadakan di villa terbesar di Jiangbei. Di sini dijaga ketat, pakar tingkat Grandmaster dan pakar tingkat dewa dari klan Sishu ada di mana-mana. Li Songkui dan yang lainnya bertanggung jawab atas penerimaan di pintu. Undangan dikirim oleh mereka dan diperiksa serta diautentikasi oleh mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan menyesatkan kebenaran dari kebenaran. Mereka berdiri di depan pintu, punggung tegak dan wajah bangga. Dulu, mereka rendah hati seperti semut. Saat ini, orang-orang terkaya dimanapun tunduk pada mereka. Perasaan ini sungguh luar biasa, tujuan mereka untuk menjadi master tercapai. Hah, Ziran? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan ibu dan saudara perempuan Ye Junlin. Ketika semua orang melihat Li Ziran dan rombongannya muncul, wajah mereka langsung berubah. Ayo datang ke upacaranya, kata Li Ziran. Ikut serta dalam upacaranya, nenek tidak mengizinkanmu berpartisipasi. Kata Li Songkui dengan wajah dingin. Kamu bisa datang untuk berpartisipasi. Tolong bawakan surat undangannya. Zhao Junfei menatap beberapa orang itu. Kita bisa masuk tanpa undangan. Semua orang terkejut dan bertanya, siapa yang mengatakan itu? Semua orang di keluarga Li dan Zhao menoleh. Li Ziran langsung merasakan tekanan. Sesak napas, aku mengatakannya, ada apa? Saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Ye Junlin, kamu berani sekali, apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Li Songkui berkata dengan marah, kenapa aku tidak bisa datang? Ye Junlin mencibir, ini tempat upacara penyatuan empat marga besar. Apakah Anda punya surat undangan?
Tanya Lee Songkui. Tidak. Beraninya kamu datang ke sini tanpa undangan, kamu tidak memenuhi syarat, keluarlah. Kata Masa dengan marah. Ye Junlin, dengarkan. Tempat untuk upacara ini terbatas, dan undangan serta tempat duduk semuanya diatur oleh kami. Apakah kamu ingin bermain-main dengan yang lain? Tidak mungkin, 4 orang kuat. Cepat atau lambat hentikan ide ini. Ratusan pasang mata di pintu tertuju pada Ye Junlin. Mendengar ini, wajah Li Ziran menunjukkan ekspresi malu. Zhou Yingning dan Zhou Nanyan juga bersembunyi. Wajah semua orang terbakar, momen memalukan. Berbeda dari sebelumnya, sekarang ini adalah upacara tingkat tertinggi di Daxia. Semua mata Daxia terfokus pada hal ini. Belum lagi betapa memalukannya hal itu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Ye Junlin dapat menerimamu seperti sebelumnya? Sekarang dia bukan dewa perang Kunlun. Dia hanya orang biasa. Dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Benar, klan Bei Liang masih memiliki dendam padanya. Wanita tua itu juga sangat mengganggunya. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah kamu benar-benar bingung atau kamu telah ditipu oleh Ye Junlin? Zhao Junfei mencibir. Li Ziran dan yang lainnya ingin membantah. Tapi kata-kata Zhao Junfei masuk akal dan menyentuh titik sakitnya. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, itu tidak mungkin. Bu, saudari, ayo pergi. Li Ziran hendak menarik beberapa orang menjauh. Kenapa kamu pergi? Bukankah kamu di sini untuk menghadiri upacara? Ye Junlin segera menghentikannya. Junlin, aku tidak ingin semua orang dipermalukan lagi. Ibu sudah sangat tua, dan dia tidak mampu untuk melanjutkan. Li Ziran tidak tahan untuk memberitahu Ye Junlin secara langsung. Zhou Yingning juga berkata, ya, nak, ayo kembali. Akan sangat buruk jika mempermalukan semua orang. Saudaraku, dengarkan saja kami dan kembali. Kami juga tidak tertarik dengan upacara ini. Ye Junlin memandang mereka tanpa daya. Tapi, aku benar-benar bisa membiarkanmu berpartisipasi dalam upacaranya. Junlin, kami percaya padamu. Tapi kami tidak ingin berpartisipasi. Kami punya hal lain. Yah, kami tidak ingin berpartisipasi. Ayo pergi. Li Ziran agar tidak membuat Ye Junlin terlihat buruk. Beberapa orang berinisiatif mengambil alih semuanya. Jika orang lain menertawakan Anda juga menertawakan mereka. Mereka ingin melindungi Ye Junlin. Seseorang yang benar-benar mencintaimu bersedia melakukan segalanya untukmu. Hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa. Kamu tidak mau berpartisipasi. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Bukankah itu memalukan? Bicaralah yang besar-besaran. Bawakan surat undangannya. Jika kamu bisa berpartisipasi, kami akan bersujud padamu. Jangan bilang kamu mengenal kami tidak bisa kehilangan orang ini. Li Ziran dan yang lainnya menundukkan kepala dan dengan cepat menarik Ye Junlin pergi. Oke, karena kamu tidak berpartisipasi, aku juga tidak akan berpartisipasi. Ye Junlin berbalik dan melirik ke semua orang, kalian semua tidak ingin berpartisipasi, jangan adakan upacaranya. Ye Junlin membuat panggilan telepon dengan marah, katakan pada mereka, upacaranya dibatalkan. Melihat adegan ini, Li Songkui dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa membatalkan upacara penyatuan 4 klan besar hanya dengan 1 panggilan telepon. Bersambung.